Kembali di Beyond Education, podcastnya yang menginspirasi masyarakat di seluruh Indonesia. Bersama saya Pak Doni. Mungkin teman-teman sekarang kaget ya, saya menjadi hostnya karena Pak Agung telah saya tendang keluar. Bercanda. Pak Agung masih ada, tetapi pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang bernama Parents as a Coach in Action. Dan saya akan mengundang seorang narasumber yang luar biasa, ya, yang masih muda usianya, yaitu anak saya sendiri. Halo. Ayo, Fikar, silakan memperkenalkan nama Fikar, ya, usia Fikar berapa, sekolah di mana, terus tingkatan sekolahnya sudah ada di level apa, silakan Fikar. Ya, halo, nama saya Fikar. Saya umurnya 12 tahun dan saya 1 SMP. Saya bersekolah di Fikar School. Oh, baik. Jadi Fikar sekolah di sekolahnya sendiri ya berarti ya? Iya. Ya, karena nama sekolahnya sama nama Fikar kok sama gitu. Terus Fikar kenapa memilih sekolah di Fikar School? Apa karena ini sekolah yang ayah kelola? Sekolah Fikar School tuh fleksibel dan juga enak. Guru-gurunya juga bagus mengajarnya. Oh gitu, jadi sekolahnya fleksibel ya Fikar ya? Iya. Terus kalau ayah lihat dulu di zaman Fikar TK ya, Iya. Fikar kok lebih seneng bolos sekolah dibandingkan masuk sekolah. Kenapa tuh Fikar? Dulu di sekolah itu cuman dingekang di dalam ruangan doang, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi bosan sekolah. Memilih putusan untuk bolos. Oh gitu, jadi di TK aja sudah membosankan ya Fikar ya? Iya, membosankan. Oh gitu, memang waktu di TK Fikar jarang bermain di luar kelas gitu? Cuman nyelipin waktu aja, kalau istirahatnya juga sebentar, jadi nggak punya banyak waktu. Oh gitu, padahal waktu TK itu seharusnya lebih banyak main ya Fikar ya? Iya. Terus waktu Fikar sekolah di Fikar School, Fikar pernah nggak ayah paksa gitu untuk sekolah di sini? Enggak, itu Fikar yang mau. Fikar yang mau ya, berarti Fikar yang memilih sekolah di Fikar School. Iya. Dulu padahal nenek sempat sama ayah protes kalau sekolah di Fikar School itu beda sama sekolah-sekolah yang lain. Ya, karena kalau sekolah di Fikar School masuknya aja nggak Senin sampai Jumat, tapi 3 kali dalam seminggu. Nah, berarti kan waktu belajarnya hanya sedikit ya. Iya. Nah, nenek protes tuh sama ayah karena takut Fikar kenapa-kenapa selama nanti sekolah. Nah, tetapi setelah Fikar merasakan sekolah di Fikar School, apa yang ada di benak Fikar? Walaupun Fikar School cuma 3 hari, tapi pas ada ujian juga ngerti. Maksudnya walaupun 3 hari tapi ngerti semua mata pelajarannya. Gurunya juga menjelaskan dengan detail, dengan rinci, jadi semua pelajaran juga ngerti. Oh gitu. Jadi selama Fikar sekolah di sini, Fikar merasakan ada manfaatnya ya. Iya. Ya. Berarti kekhawatiran nenek itu tidak beralasan ya Fikar ya. Iya. Oke, baik. Ya, Ayah senang dengarnya. Karena kan Ayah juga nggak mau ya Adek sekolah di Fikar School, tapi Adek nggak mendapatkan manfaatnya. Tapi alhamdulillah Adek mendapatkan manfaatnya. Terus selama Adek sekolah di Fikar School, Adek dapat apa aja manfaatnya yang Adek rasakan selain sekolah yang fleksibel? Kalau sekolah rata-rata itu kan SD di kelasnya sini, SMP sini, ini sini. Kalau sini kelasnya
agak berdekatan, jadi bisa bersosialisasi dengan murid-murid yang lebih tua juga dan punya banyak teman. Oh gitu. Fikar nggak khawatir temenan sama yang lebih tua? Enggak, malah banyak teman yang lebih tua, SMA banyak, SMP juga banyak. Oh gitu. Tapi teman-teman yang lebih tua ini suka iseng sama Fikar nggak? Enggak ada yang iseng. Nggak suka iseng ya? Enggak. Kan biasanya kalau di sekolah seperti ayah dulu kan, dulu ayah kan sekolah di sekolah formal ya Fikar ya. Jadi di tingkat SD ayah di sekolah formal, tingkat SMP juga, di tingkat SMA juga. Nah di tingkat SD, SMP maupun SMA kadang ada yang namanya senioritas Fikar. Jadi senioritas itu biasanya yang namanya kakak kelas itu suka menindas adik kelasnya. Nah, kalau di Fikar School bagaimana? Nggak pernah, malah yang kakak kelasnya mengajarkan adik-adik yang nggak boleh berbuat ini iya. Oh, jadi kakak kelas mengajarkan kebaikan ya buat Iya. Fikar ya sayang ya. Nggak pernah Oh, ada gitu. yang nindas sih. Gitu. Nah, Fikar sekarang selama di Fikar School sering nggak Fikar ditanya mengenai cita-citanya Fikar? Iya, setiap bulan di coaching sama guru, staff. Oh, guru dan staff ya. Iya. Nah, berarti waktu Fikar di coaching, Fikar sudah tahu cita-citanya Fikar apa? Sudah. Cita-cita saya meneruskan sekolah ini. Oh gitu, jadi Ade mau nerusin ayah gitu, Iya. mengelola sekolah Fikar School. Iya. Kenapa tuh Fikar? Gara-gara saya ingin membuat pendidikan Indonesia jauh lebih baik daripada sekarang. Wow, keren. Itu baru namanya anak ayah. Ya, pernah nggak ayah nyuruh Fikar nerusin sekolah ini? Enggak. Dulu saya ingin jadi pemain bola, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bosan, saya memutuskan untuk meneruskan sekolah ini. Oh, dulu sempat ini ya sekolah bola ya Fikar ya? Iya, dulu sempat sekolah bola. Kenapa tuh bosen sayang? Nggak tahu kenapa tiba-tiba bosan. Nggak asik apa ininya waktu sekolah bola teman-temannya atau bagaimana? Asik sih, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba memutuskan untuk tidak diseriusin di bolanya, jadi meneruskan Fikar School. Oh gitu, jadi sekolah bola dijadikan hobi aja gitu ya sama Iya, Fikar ya, dijadikan hobi aja. bukan sesuatu yang serius ya. Iya. Nah, sekarang kan kalau di Fikar School, Fikar pendidikannya kan fleksibel ya. Iya. Jadi beda dengan sekolah yang lain gitu. Misalnya dari Senin sampai Jumat, Fikar hanya sekolah 3 kali seminggu. Nah, di waktu luang Fikar, di luar belajar ya, apa saja nih yang Fikar lakukan? Sekarang saya membaca buku, habis itu berolahraga gara-gara ada alat olahraga. Habis itu kadang juga saya bermain game. Main game. Oh, main game. Game apa tuh yang biasanya Fikar mainkan? Ada bervariasi sih, tapi yang paling itu game PUBG. Oh, game PUBG. Kenapa Fikar suka game PUBG? Gara-gara seru dan gamenya juga harus banyak strategi yang harus diterapkan. Habis itu gamenya juga seru. Oh, jadi Fikar senang game yang ada strateginya ya? Iya. Oh. Terus selama main game ini, Fikar ada tujuan lain selain buat having fun saja? Kan kalau having fun saja kan tidak membuat hasil. Saya ingin walaupun main game saya juga membuat hasil. Jadi pengen jadi player e-sport atau enggak jadi content creator juga. Mau jadi player apa tadi? E-sport. E-sport sama? Kalau ini jadi content creator. Content creator? Iya. Oh gitu. Kenapa tuh pengen jadi pemain di e-sport?
gara-gara kalau hanya bermain game lama-lama tidak membuat hasil kan aneh juga. Jadi saya ingin walaupun bermain game tapi membuat hasil juga. Oh gitu, jadi kalau main game aja nggak ada hasilnya itu buang-buang waktu ya Fikar ya? Iya, buang-buang waktu. Oh gitu, luar biasa nih Fikar padahal masih SMP kelas 1 ya. Iya. Kok sudah bisa berpikir seperti itu sayang? Gara-gara ya kalau main game doang membuang waktu sia-sia, bisa dipakai buat hal lain, tapi saya pingin walaupun saya main game saya juga membuat hasil. Oh gitu. Terus nanti jadi atlet e-sportnya kapan tuh? Untuk dibuat secara profesional misalnya. Nah, sekarang kan saya lagi fokusin mainnya. Saya juga latihan ya setiap hari, tapi juga nggak sering-sering. Saya ada waktu yang apa sih, eh, hal lain yang saya kerjakan. Ya saya nanti ikut turnamen kecil-kecilan dulu. Nanti lama-lama kalau saya sudah bisa memainin kompetitif profesional di gamenya, saya bakal ikutan e-sport. Wih, selamat ya Fikar ya. Mudah-mudahan bisa jadi atlet e-sport yang jempolan. Iya, amin. Terus sekarang Fikar kalau latihan game biasanya sama siapa? Sama teman-teman, sama sepupu juga. Oh, sepupu juga. Iya. Oh, jadi hampir setiap hari ya latihannya. Iya, setiap hari. Tapi saya juga selingin dengan hal-hal yang lain, Oh, seperti apa tuh? seperti membaca buku, belajar, makan, tidur, dan lain-lainnya. Oh, gitu. Kalau Fikar tadi bilang ini ya, membaca buku ya. Buku apa tuh yang biasanya Fikar suka baca? Kadang buku nabi-nabi, habis itu buku tentang pekerjaan, tentang binatang, dan yang lain-lain. Masih banyak. Kalau Fikar dalam memilih buku, pernah nggak misalnya ayah paksa gitu, Fikar harus baca buku ini gitu, buku itu gitu. Enggak, kalau Fikar baca buku yang Fikar pilih. Yang Fikar pilih ya. Iya, Fikar pernah misalnya diajak ayah ke toko buku. pernah. Terus selama di toko buku, ayah yang minta Fikar beli buku yang ayah pilih atau yang Fikar pilih? Yang Fikar pilih. Kenapa tuh? Biar ya, Apa saya? ya Kenapa Fikar mau milih sendiri gitu bukunya dibandingkan ayah yang milihin? gara-gara Fikar pengen pilih buku yang Fikar sukain. Oh gitu, jadi yang Fikar sukain biar Fikar baca ya. Iya, Karena kan kalau ayah pilih belum tentu Fikar baca ya. iya, Iya. itu. Terus nanti Fikar kan tadi cita-citanya ingin nerusin ayah nih di Fikar School. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang Fikar sudah lakukan sejak sekarang? Ya belajar dengan giat, habis itu belajar dengan giat, habis itu mulai, dan saya juga mau kuliah. Oh, mau kuliah. Iya. Kenapa tuh mau kuliah? Nah, biar saya lebih profesional dalam menghadapi anak-anak. Oh gitu, luar biasa Fikar mau lebih profesional. Terus Fikar nanti mau ngambil kuliah apa? Antara pendidikan atau psikologi. Oh, psikologi. Kenapa tuh Fikar mau milih antara pendidikan atau psikologi? Kalau pendidikan saya bisa meneruskan sekolah ini tanpa kalau psikologi saya bisa mengetahui emosi anak ini salah didik atau apa gitu. Oh, luar biasa. Oh, jadi selama Fikar sekolah di sekolah ini, Fikar pernah ketemu gitu sama teman-teman yang punya emosi yang nggak seimbang. Iya, tapi kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang. Contohnya kayak apa, Fikar? Ada satu murid yang
suka kayak marah gitu tanpa alasan. Oh, suka marah tanpa alasan. Terus tindakannya Fikar apa? Ya Vika kasih tahu Fikar kasih tahu. gitu. Oh, nggak boleh kayak gitu. Mm-mm. Oh, jadi Fikar peduli dong ya sama temen ya. Iya. Oh, kenapa Fikar bisa peduli? Kan padahal Fikar masih kecil nih sekarang. Masih SMP kelas 1, belum ya dalam ini ya menuju ke remaja ya. Mm-mm. Tapi kan Fikar bisa dibilang masih usia anak-anak gitu. Kenapa kok Fikar sudah peduli sama teman-teman yang lain? Kalau saya biarkan dia melakukan itu terus, nanti bisa dia jadi melakukan seenaknya aja. Oh gitu, wow, luar biasa ya. Jadi Fikar nggak pengen temennya Fikar itu menjadi anak yang nggak baik dong ya? Iya. Oh gitu. Kalau Fikar memang sudah jadi anak yang baik? Sudah. Oh sudah. Buktinya apa? Saya sama teman saya bersosialisasi dengan baik. Saya nurut juga kata-kata orang tua sama guru. Saya juga sholat 5 waktu. Oh aduh keren. Fikar? Ya. Oh jadi Fikar ini ya memang anak yang baik ya. Iya. Nah, karena tadi Fikar sudah melakukan apa-apa yang tadi Fikar sudah lakukan. Nah, terus karena Fikar menjadi anak yang baik, peduli sama temennya, Fikar juga kepengen gitu, teman-teman yang lain juga seperti Fikar. Iya. Tapi Fikar pernah nggak ketemu sama teman yang temennya itu dikasih tahu nggak mau tahu? Pernah. Terus sikapnya Fikar bagaimana? Saya terus menerus kasih tahu dia. Oh gitu, jadi Fikar nggak berhenti dong ya ngasih tahu teman Fikar ya? Iya. Oh, terus teman ketika misalnya udah Fikar kasih tahu nih, dia tetap misalnya ya nggak mau tahu, ngeyel gitu. Fikar kadang sabar nggak ngadepin temen yang seperti ini? Sabar, dan juga kadang kalau begitu terus harus dikerasin dikit biar dia paham atau ngerti. Oh, dikerasin dikit. Seperti apa tuh contoh kerasin dikit? Ya nada bicaranya lebih besar, Oh, lebih besar, lebih tegas. lebih tegas. Oh, gitu. Terus ketika Fikar tegasin, anaknya berubah. Hmm, Iya juga bisa berubah, tapi kadang dia melakukan yang sama juga. Oh, sama juga. Dan namanya juga anak-anak ya Fikar ya. Nah, jadi yang harus sabar seharusnya siapa? Fikar. Fikar ya. Itu baru jawaban yang benar. Nah, Fikar tadi kan mau kuliah di dunia psikologi atau di dunia pendidikan ya, biar bisa nerusin sekolah Fikar School ini. Nah, terus kan Fikar tahu nih, misalnya di luar sana ya, banyak anak-anak yang belum bisa bersekolah gitu Iya. ya. Harapan Fikar apa terhadap Hmm, anak-anak di luar sana yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang baik seperti Fikar? Harapan Fikar mereka bisa dapat pendidikan yang layak. Yang layak ya, Iya. seperti yang Fikar ada dapatkan sekarang ini ya. Iya. Ya. Nah itu doanya ayah ya, semoga Fikar dapat meraih cita-citanya Fikar ke depannya ya. Iya, amin. Amin. Nah, terus nanti di dunia kuliah kan ada tuh tingkatannya dari yang namanya S1. S1 itu biasanya awal kita kuliah gitu. Iya. Nah, terus ada lagi yang namanya S2. S2 itu bisa dibilang tingkatannya lebih ini lagi, advance lagi gitu Iya. dibandingkan S1. Terus ada lagi yang namanya S3. Nah, S3 pastinya lebih dari Advance. S2 ya kan. Itu yang namanya Master Advance kalau S3. Nah, Fikar sendiri mau mengambil pendidikan
hanya S1 saja atau sampai S2 saja atau sampai S3? Sampai S2 gara-gara kalau kelamaan kuliah juga belajar terus. Saya juga ingin take an action. Wah, take an action. Keren itu bahasanya. Kita tahu bahasa itu dari mana, take an action? Dari buku, dari film banyak. Oh gitu, jadi orang itu harus action ya, nggak boleh belajar doang gitu Fikar ya. Iya. Memang kalau nggak take action, biasanya orang akan seperti apa Fikar? Kalau cuma belajar aja, nggak pernah action, Nggak bakal menghasilkan apapun. nggak akan menghasilkan apapun. Kalau dia cuma belajar dan tidak berbuat apa-apa. Oh gitu, jadi kalau pengen mendapatkan apa-apa harus action ya? Iya. Oh, Cuma belajar doang. terus actionnya Fikar itu kalau ayah boleh tahu seperti apa? Saya membantu murid-murid yang misalnya kesulitan dalam sesuatu. Oh gitu, jadi Fikar udah punya keinginan membantu murid-murid ya pas nanti kuliah ya? Iya. Oh gitu. Nah, kira-kira Fikar mau bantunya seperti apa? Seperti menolong dia, memberi dia sesuatu, itu saja. Oh gitu, ya. Tapi nanti juga Fikar ini ya disesuaikan ya dengan keilmuan yang Fikar punya ya. Iya. Kan waktu itu ayah pernah bilang kalau adek mau nerusin Fikar School ya adek mulai dulu misalnya jadi seorang coach buat temen-temen ya. Iya. Kan Fikar juga sering di coaching ya di Fikar School ya. Kalau di coaching di Fikar School dalam 1 bulan berapa kali Fikar? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Oh, biasanya selama di coaching Fikar yang ditanya apa aja tuh? Tentang cita-cita, Fikar punya masalah atau tidak, kesukaannya apa, hobinya apa. Gitu. Terus senang Fikar di coaching? Iya, senang. Kenapa senang di coaching? Ya, kalau coaching ya biar kita tahu tujuan kita apa. Oh gitu. Ya, ditanya juga cita-cita, habis itu hobi. Iya, kalau anak-anak yang belum tahu cita-citanya, lihat dulu hobinya, misalnya dia suka menggambar, cita-citanya mau jadi pelukis atau apa gitu. Oh gitu, jadi Fikar merasakan ada manfaatnya ya di coaching ya. Iya. Jadi Fikar lebih jelas lagi gitu cita-citanya ya. Iya. Alhamdulillah, semoga cita-citanya Fikar dapat terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sepertinya sesi Parents as a Coach di hari ini kita cukup sudahkan karena memang Parents as a Coach ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, tetapi waktu yang efektif. Karena anak ketika kita coaching juga membutuhkan waktu untuk berpikir. Nah, tetapi ketika kita ajak anak terus berpikir, takutnya anak-anak juga merasa kelelahan. Ya, kita harus bisa memberikan waktu mereka untuk istirahat. Nah, tapi bisa disambil dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain yang bukan tujuannya ke coaching, tapi lebih ke arah saling mengenal. Ya, karena setiap orang tua itu harus mengenal siapa anaknya. Karena kalau kita tidak mengenal anak kita, pasti orang lain yang akan lebih memberikan pengaruh terhadap anak kita. Kalau pengaruh yang positif, alhamdulillah. Tetapi kalau pengaruh yang negatif, nah ini yang jadi masalahnya. Baik teman-teman semuanya, semoga di podcast kali ini Parents as a Coach dapat bermanfaat bagi kita-kita semuanya dan dapat kita aplikasikan untuk anak-anak kita maupun keluarga kita. Baik, dadah semuanya. Ya.